Ya, jadi anak-anak kita akan mulai lagi di hari keempat PTS ini, hari terakhir PTS untuk kalian. Urutan yang pertama presentasi nanti adalah Abel, yang kedua Felicia, yang ketiga Gerard, 4 Giselle, dan ditutup oleh Eric. Ya, yang terakhir. Nanti tetap open kamera, kecuali pada saat presentasi menggunakan handphone itu oke. Tapi yang lebih baik kalau menggunakan laptop, jadi tetap kameranya bisa terus. Baik, kita akan mulai. Mister, aku izin live ya, Mister, kan aku mau ke sekolah. Setelah ya. Hah? Setelah presentasi saja. Paling jam 10 selesai. Bisa kan? Ntar aku ulangannya gimana, Mister? Kenapa? Ulangannya. Iya, habis presentasi selesai, nanti langsung ke sekolah menyelesaikan PPU supaya tidak terganggu. Ini penilaian juga kan untuk PTS-nya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Abel, Mister. Siapkan. Erik, Mister, aku mau ada kendala, Mister. Aku nanti join lagi. Siapa? Erik? Iya, Mister. Oke. Mister? Ya. Aku presentasinya kan udah dikirim ke MCs, tapi aku ada yang berubah dikit ya, Mister. Ada berubah-berubah. Ya, no problem. Mister akan menilai yang saat dipresentasikan saja. Oke, Mister. Halo teman-teman dan guru-guru. Nama saya Gabriel Armando Buyung, kelas 6B nomor absen 3. Saya bersekolah di SD Ignatius Muhammad Riyadi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek kolaborasi PTS semester 2 tentang My Hero Is. Yang pertama adalah PKN dan Bendo, yaitu pidato tentang Bung Karno. Pahlawan untuk saya presentasi pidato ini adalah Soekarno-Hatta. Mari kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Ignatius Muhammad Riyadi, Bapak Guru Wali Kelas 6B beserta guru-guru semua dan teman-teman yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu pada hari ini untuk memperingati Hari Pahlawan. Kita kenal dengan presiden pertama kita, yaitu Ir Soekarno-Hatta. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 27 Juni 1970. Beliau berasal dari keluarga Jawa. Ayahnya bernama Raden Sokemi Sastro Diharjo. Dengan ibundanya berasal dari Bali dengan nama Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno memiliki 3 orang istri dan dikaruniai 8 orang anak. Nama kecil Soekarno adalah Kusmo Sastro Diharjo. Dikarenakan sakit-sakitan nama tersebut dirubah oleh orang tuanya menjadi Soekarno. Dengan sebutan akrabnya adalah Bung Karno. Kita tahu betapa besar jiwa patriot kepahlawan Bung Karno untuk membela negara Republik Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat pintar, bersekolah di SD, melanjutkan di sekolah Belanda dengan nama HBS, atau bisa disebut Hoger Burger School. Disitulah Bung Karno menggembleng jiwa nasionalisme
dan membentuk sebuah partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Bung Karno sangat menentang penjajahan Belanda sehingga beliau dimasukkan dalam penjara. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Jiwa kepahlawanan Bung Karno sangat besar. Mereka bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jiwa kepahlawan inilah yang harus kita teladani. Sebagai generasi penerus bangsa kita harus mencontoh sikap ini. Mencontoh sikap Bung Karno. Apa yang harus kita dapat lakukan saat ini untuk negara kita? Yang kita harus lakukan adalah kita sebagai pelajar harus gigih dalam meraih masa depan, berani berkorban untuk negara. Itu adalah pidato tentang Bung Karno di PKN dan BINDO. Sekarang kita akan beralih ke matematika, bahasa Inggris, dan lukis. Untuk matematika, ini adalah bangun ruang kubus dan ciri-ciri bangun ruangnya. Untuk yang bahasa Inggris, videonya sudah dikirim di IMSIS dan yang lainnya ini adalah bahasa Inggris dari ciri-ciri bangun ruangnya. Kalau lukis ini adalah gambar bangun ruang kubusnya. Mari kita jelaskan. Untuk matematika, bangun ruang kubus. Ciri-ciri ruang bangun kubus adalah memiliki 6 buah sisi yang luasnya sama. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki ke-6 sisinya berbentuk persegi. Jadi semua sisinya itu berbentuk persegi. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi yang rusuknya bisa dilihat dari sini juga. Ini adalah rusuknya. Ini yang sisi, ini adalah yang berbentuknya, ini adalah titik sudutnya, ini adalah yang rusuk-rusuknya. Rusuknya adalah TP, PQ, QU, UT, SR, RV, VW, WS, PS, TW, QR, dan UV. Itulah ke-12 rusuk yang ada di kubus. Kalau titik sudut, yaitu memiliki 8 buah titik sudut, yaitu W, T, U, V, S, P, R, Q. Jadi titik sudut adalah akhir-akhir dari rusuk-rusuknya. Lalu memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Kalau diagonal bidangnya itu P sampai U, berarti P sampai U, T sampai Q, P sampai R, S sampai Q, P sampai W, T sampai S, Q sampai V, U sampai R, S sampai V, W sampai R, T sampai V, dan W sampai U. Itu adalah ke-12 diagonal bidang yang sama panjang di bangun ruang kubus. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki 4 diagonal ruang. Memiliki 4 diagonal ruang itu adalah P sampai U, S sampai V, Q sampai V, dan P sampai W. Dan yang ciri-ciri terakhir untuk presentasi matematika ini adalah memiliki 6 bidang diagonal. 6 diagonal ruangnya itu 6 diagonal ruang yaitu T, V, R, PT, W, V, Q, PW, T, W, R, Q, T, T, V, R, ST, PQ, VWP, dan PS, VUP. Ini adalah kesalahan. Ini sebenarnya adalah 6 diagonal ruang, bidang diagonal seharusnya. Jadi maaf untuk kesalahan ini. Dan selanjutnya adalah IPA, TIK, dan SBDP. IPA dan TIK itu tentang membuat media kreatif organ reproduksi. SBDP-nya itu hasil karya. Ini adalah hasil karya saya.
Yaitu cara menjaga organ reproduksi pria adalah membasuh dari arah depan ke belakang dengan air bersih dan keringkan dengan handuk sebelum menggunakan celana dalam. Gunakan celana dalam tidak terlalu ketat, bersih, berbahan yang menyerap keringat. Jika di tempat toilet umum sebaunya, menggunakan air yang mengalir untuk membersihkan organ reproduksinya. Kalau pria itu harus sunat juga agar bersih. Menjauhi kegiatan yang dapat memacu meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop. Dan selanjutnya adalah agama. Agama itu adalah menceritakan kehidupan pekerjaan orang tua, lalu menceritakan apa saja nilai-nilai kehidupan yang kita bisa teladani, yaitu ini adalah ceritanya ya. Halo teman-teman, nama saya Abel dari kelas 6B nomor absen 3. Saya bersekolah di Sekolah SD Ignatius Rahmat Riyadi di Karawang Barat. Ini adalah cerita tentang pekerjaan orang tuaku. Ibuku itu bekerja di Pindo Deli. Ibuku seorang pekerja keras karena ibuku selalu bekerja dengan giat. Ibuku itu tidak pernah menyerah saat bekerja. Ibuku juga pintar karena bisa mengatasi masalah-masalah di Pindo Deli. Dan saat lagi istirahat, ibuku juga akan membantuku saat belajar dengan beberapa pelajaran yang tidak mengerti. Ibuku juga adalah orang yang disiplin dan mandiri karena ibu kadang-kadang bisa melakukan pekerjaannya sendiri dengan baik. Kalau papaku itu adalah orang yang bekerja keras juga dan kadang-kadang papaku itu juga suka membantuku saat aku lagi kesusahan. Papa itu juga orang yang giat dan tidak menyerah saat bekerja. Papa juga orang yang disiplin dan mandiri. Sama seperti ibu kadang-kadang bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Nilai-nilai kehidupan yang kita bisa teladani yaitu kita itu harus mandiri dan disiplin agar kita tidak selalu mengandalkan orang tua. Kita juga harus saling membantu agar kita itu menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir yaitu kita harus pantang menyerah agar bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah yang agama. Berikutnya adalah yang bahasa Sunda. Bahasa Sundanya naik langsung ke slide 9. Oke. Bahasa Sunda itu sama saja seperti tadi, tinggal diterjemahkan bahasa Sunda ya. Sekarang adalah IPS. Bertentang dengan kerjasama ASEAN. Saya memilih bidang pendidikan. Ini adalah karya saya dalam kerjasama ASEAN. Ini adalah kenapanya, silakan dibaca. Dan inilah outputnya, sukses, generasi cerdas, dan yang lain-lain. Ini kompetisi penerimaan pendidik. Ini silakan dibaca. Dan otak brain-nya itu, atau otak bisa dibilang, pertukaran pelajar, olimpiade, adegan cooperation dan scholarship day, dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah slide terakhir saya untuk presentasi kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas sudah memperhatikan presentasi ini, dan mohon maaf kesalahannya karena mungkin tadi ada kesalahan-kesalahan yang saya tadi bercerita atau apa. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Abel. Catatan dari Mister. Tadi untuk presentasi hari ini sebetulnya yang mapel lain tidak usah dipresentasikan, tidak apa. Jadi yang tematik saja, karena toh sudah tugas untuk ke guru mapel sudah diberikan ya itu sendiri. Baik, itu boleh di stop screen dulu. Oke, Mister. Kemudian yang pertama tentang pidato, tadi sebetulnya sudah ada gaya pidatonya, cuman belum muncul betul. Jadi powernya mungkin perlu ditambah. Kemudian juga perpaduan intonasinya mungkin ya
nanti perlu diperbaiki lagi saja, ditingkatkan lagi. Jadi memang harus berlatih kalau pidato itu di rumah itu ya, misalnya gitu. Ya bergaya orang pidato gitu ya. Mister. Oke, kemudian untuk kubus ini sampai saat ini yang paling lengkap penjelasannya Abel tentang kubus itu. Detail. Tapi mungkin untuk apa namanya diluruskan lagi, kalau diagonal bidang itu bukan 6, tapi 4. Ruang, sorry. Diagonal ruang itu hanya 4. Ya. Jadi Ini kalau bisa tadi kan 4 tadi di presentasi. 4 diagonal ruang dan 6 bidang diagonal. tadi mengatakan 6 bidang bidang diagonal ruang. Tadi sempat Berarti tadi ada yang salah, Mister, tadi kata-katanya ada yang Oke. Satu. Yang kedua, diagonal bidang juga bukan 6, tapi 12. Karena satu bidang itu, satu sisi itu ada 2 diagonal bidang. Sedangkan kubus ada 6 sisi, ya tinggal 6 kali 2. Itu untuk catatan koreksinya, supaya nanti tidak menjadi salah ke depannya ya. Lalu tentang poster sudah bagus. Yang mind map itu yang beda sekali dengan yang lain. Nah, mungkin sulit dipahami. Bisa dijelaskan lagi kah? Maksudnya yang diminta untuk mind map itu kan sebenarnya kerjasama ASEAN. Lalu nanti diambil, ya tidak masalah kalau misalkan 1 atau 2 bidang. Nah, bidang tersebut dijelaskan kembali. Nah, tadi dengan gaya yang lain, mungkin teman-teman juga kurang paham, tapi tadi berkali silakan baca, yaitu kurang paham mungkin teman-teman ya. Bisa sedikit diulas kembali tentang mind map yang berkaitan dengan kerjasama ASEAN. Mind map itu, ini tuh saya mind map itu beberapa presentasi juga yang lain itu dibantu sama ibu saya. Jadi saya juga agak kurang ngerti, tapi saya akhir-akhir ini mulai mengerti ya. Jadi ini kenapa kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, outputnya apa, kompetisi penerimaan pendidiknya apa, otaknya apa, pikirannya apa gitu. Dan yang di tengah-tengah yang tadi itu ada negara-negara dalam yang ada di ASEAN. Oke, nanti mungkin lebih mengarah lagi saja ke tujuan yang utamanya, gitu ya. Utamanya jadi menjelaskan, jadi simpel saja. Misalnya tadi ekonomi, bidang ekonomi, atau kalau misalkan yang akan dibahas kerjasama ASEAN. Nah, lalu beberapa bidang, berarti kan dipetakan bidang apa saja yang akan dibahas. Ya, satu. Yang kedua, kalau misalnya mau mengambil salah satu bidang, misalnya bidang ekonomi, nah maka dipetakan lagi dari bidang ekonomi apa saja contohnya yang sudah dilakukan oleh ASEAN dalam bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Jadi lebih simpel saja, tapi kalau nanti mau ada input output, no problem. Yang penting intinya sudah disajikan dengan baik dulu ya. Itu untuk nanti ke depan lebih baik. Tapi intinya sudah lebih baik untuk Abel pada hari ini, tampilan pertama. Kita kasih aplaus untuk Abel. Baik, terima kasih Abel. Kemudian kita akan lanjut ke Felicia ya. Siap-siap Felicia.
Mister, Ya, aku kan ini nggak bisa presentasi di laptop ini, soalnya kan agak ada kendala. Jadi aku kirimin filenya ke Mister. ini bisa terbuka. Kenapa Mister? Nggak terbuka nih. Itu punya Felicia, Mister. Oh, itu siapa yang tadi yang bicara siapa? Erik, Mister. Oh, Erik. Oke, siap Erik. Nanti pada waktunya ya. Terakhir kok. Siap, lanjut untuk Felicia. Oke teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi PTS yang bertema My Hero Is. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Felicia Antonius, saya dari kelas 6B. Saya dari SD Ignatius Slamet Riyadi. Yang pertama, PPKN dan Bahasa Indonesia. Saya akan berpidato terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Sebelum itu, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa dikumpulkan di Zoom ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Felicia Antonius, saya dari kelas 6B. Saya akan membawakan pidato dengan tema kepemimpinan. Dari sekian banyak pahlawan di Indonesia yang telah banyak berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, saya mengidolakan seorang pahlawan yang berasal dari daerah Maluku, yakni Thomas Matulese. Thomas Matulese lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau terkenal dengan julukan Kapten Patimura. Jasa beliau sangat besar bagi bangsa Indonesia, yakni memperjuangkan rakyat Maluku melawan Belanda. Beliau merupakan pahlawan yang memiliki rasa kepemimpinan yang kuat. Beliau juga memiliki rasa yang pemberani ketika melawan Belanda. Menerjang semua yang terjadi tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun. Beliau rela mengorbankan nyawanya dalam membela rakyat Maluku. Yang bisa kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dari sikap beliau adalah sikap yang rela berkorban dan selalu mementingkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, marilah kita hormati setiap perjuangan para pahlawan Indonesia dengan cara mempunyai rasa semangat belajar agar menjadi anak muda yang berprestasi dan ikut serta dalam memajukan bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang sukses di mata dunia. Sekian pidato tema kepemimpinan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lanjut ke pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lukis. Ini adalah hasil gambar saya. Di sini ada gambar kubus dan juga balok. Ciri-ciri kubus. Ini dalam bahasa Indonesianya, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki sisi berbentuk persegi. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya, bisa dibaca. Lanjut ke ciri-ciri balok. Dalam bahasa Indonesianya, yang pertama memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk, memiliki sisi berbentuk persegi panjang. Ini dalam bahasa Inggrisnya, bisa teman-teman amati ya. Oke, lanjut. IPA, TIK, dan SBDP. Cara menjaga organ reproduksi. 1. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. 2. Olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Yang keempat, menghindari mengkonsumsi alkohol dan rokok. IPS. Saya ditugaskan untuk membuat mind map. Mind map yang saya pilih tentang kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, menetapkan sekolah kurikulum. Yang kedua, pemberantasan buta huruf.
Yang ketiga, program beasiswa. Refleksi yang saya dapat adalah saya jadi lebih tahu lagi tentang bangun ruang dan ciri-cirinya, pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia dan berbagai macam kerjasama ASEAN. Adapun kendala yang saya hadapi yaitu agak susah dalam menggambar bangun ruang, tapi setelah berlatih lama, akhirnya saya bisa menggambarnya. Untuk proyek kali ini, terlepas dari kendala yang saya hadapi, saya sangat senang karena banyak ilmu yang saya dapati dengan saya berkreasi dalam membuat media kreasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Felicia, tolong mundur ke yang mind map. Tampilkan kembali yang mind map kerjasama ASEAN. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Felicia sudah mempresentasikan ETS kolaborasi hari ini. Boleh di stop screen. Yang pidato sudah bagus, sudah terkesan berpidato. Jadi, sekalipun memang gaya berpidato kan macam-macam, cara berbidatonya ada yang dibaca dan sebagainya. Tetapi sekalipun dibaca, tentu terasa sedang berpidato. Nah, untuk Felicia sudah oke, masuk ya. Tinggal nanti lebih ditingkatkan lagi saja, lebih baik lagi. Lalu untuk bangun ruang, tadi mengambil kubus dan balok. Nah, ini rata-rata gitu ya, lebih banyak yang kurang tepatnya dalam menggambarkan kubus dari hari pertama, termasuk tadi juga Abel juga, walaupun yang Abel itu ya sedikit kurang sempurnanya. Nah, jadi untuk menggambar kubus supaya tidak kelihatan bukan kubus ya, cenderungnya balok maksudnya. Intinya adalah yang gambar di muka ya, sisi muka, sisi yang depan gitu. Itu kalian gambar persegi. Jadi kalau pakai penggaris itu diukur betul-betul. Jadi misalkan lebarnya 2, tingginya 2 ya, untuk panjang dan lebar gitu ya. Nah, sisinya itu 2 cm semua. Nah, kemudian yang belakang juga sama. Nah, tinggal menghubungkan garis persegi yang depan dan yang belakang. Nah, itu disesuaikan supaya kelihatannya kubus gitu ya. Nah, itu memang perlu banyak berlatih juga. Kalau tiba-tiba ya susah. Tetapi yang jelas untuk kubus itu dari tampak depannya itu ya harus persegi. Nah, kalau tadi kayaknya kurang persegi itu di depannya. Sehingga kalau diamati betul-betul hampir tidak ada bedanya kubus dan balok gitu ya. Oke, itu untuk gambar memang nanti tinggal berlatih lagi ya, menggambarnya sehingga lebih terlihat pas sesuai dengan yang dijelaskan. Untuk IPA tadi ada posternya, oke. Kemudian mind map-nya juga oke. Yang IPA boleh ditampilkan lagi, Felicia, yang poster itu, yang sudah utuh ya. Oke, terima kasih. Secara umum untuk Felicia sudah bagus presentasinya, ya. Kemudian juga tadi
secara keseluruhan bagus. Slide-nya sudah oke. Sama gambarnya tinggal satu itu yang kurang, yang kubus saja. Terima kasih, kita hapus untuk Felicia. Selanjutnya kita akan beralih ke yang ketiga ya, itu Gerard. Persiapan dulu. Gerard siap-siap dulu ya. Sudah kelihatan belum, Mister? Posisinya landscape ya. Sudah kelihatan, tapi posisi landscape biar lebih kelihatan. Kalau seperti ini nanti terlalu kecil. Maksudnya kayak gimana, Mister? Mister, aku lupa tulis itunya, My Hero Is-nya. Jadi nama aku Gerard Franklin Chandra dari kelas 6, nomor absen 4, bertemu My Hero Is. Presiden pertama R.I. Soekarno. I.R. Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Cara menjaga organ reproduksi, menghindari konsumsi alkohol dan rokok, rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga pergaulan. Lukis, matematika, lukis, dan bahasa Inggris. Ciri-ciri kubus: mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 rusuk, semua sudutnya siku-siku. Ciri-ciri balok: mempunyai 12 rusuk, 8 pasang rusuk merupakan sama panjang. Total jumlah sudut ada 8, mempunyai 6 bidang diagonal. Ciri-ciri 5 segitiga: jumlah rusuk ada 6, jumlah sudut ada 4, di mana 3 bidang alas dan 1 pada ujung kerucut limas. IPS, kerjasama ASEAN di bidang sosial, perlindungan difabel, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan narkoba, memberikan bantuan sosial. Terima kasih. Mikrofonnya di-mute, Mister. Tampilan awal tolong ditampilkan lagi, yang slide awal, slide pertama, dari slide pertama. Bisa ditampilkan lagi Yang mana, Mister? dari slide pertama. Slide pertama yang mana, Mister? Yang pertama kali dibuka itu. Ada judul, ada perkenalan itu. Soalnya kamu cepat-cepat, jadi bingung. Ini, Mister. Ya, posisi landscape lagi. Aku lupa tulis My Hero-nya. Stop dulu di situ. Terus slide berikutnya. Yang kubus, yang kubus. Matematik. IPA lagi, IPA. Poster. Oke, cukup. Boleh di stop screen.
Ya, untuk Gerard tadi seperti maraton, jadi ya susah untuk menyimak kalau seperti itu ya. Jadi perlahan aja presentasinya ya, dari satu ke hal yang lainnya ya, pidato juga ya, jadi tidak terkesan berpidato ya, hanya dibacakan aja lempeng aja gitu ya. Itu untuk kubus, balok, dan limas 3 gambar harusnya sih lebih bagus. Kalau yang lain menampilkan 1, ini menampilkan 3. Nah sayangnya gitu, sayangnya itu menggambarnya asal. Mengapa misalnya katakan gambarnya asal? Itu tidak layak untuk ditayangkan. Itu hanya untuk guru itu membuat sketsa saat menjelaskan, karena perlu waktu cepat. Jadi kalau mau presentasi tentang bangun ruang, menggambar, gambarlah dengan sebagus mungkin. Gunakan alat penggaris, gitu ya. Jadi kalau itu hanya dengan kekuatan tangan, keterampilan tangan, kalau seorang pelukis mungkin oke, tanpa penggaris bisa menggaris lurus ya. Tapi kalau yang tidak terbiasa nggak bisa. Satu itu, jadi perlu alat penggaris ya pakai penggaris. Yang kedua, bidangnya terlalu kecil itu. Kita akan menjelaskan nih, bangun ini namanya kubus. Buatlah yang besar. Ya. Nah, jadi gambarnya 1 atau 2 tapi jelas, gambarnya sesuai dengan dengan bentuk dan bangunnya gitu ya, lalu dijelaskan detail. Nah, itu lebih baik daripada gambarnya diperbanyak gitu, tapi penjelasannya sedikit. Ya, itu koreksinya. Kemudian untuk mind map tidak masalah, sudah bagus. Kemudian tadi poster sudah bagus juga ya. Yang perlu diperbaiki secara serius yang pidato dan IPS ya, Gerard ya. Tetap semangat. Nanti semakin sering kalian berpresentasi pastinya semakin baik nanti ya. Sudah terbiasa bicara dengan banyak orang ya. Sekarang mungkin dengan Zoom, tapi mungkin nanti akan langsung tatap muka ya. Kalian juga nanti akan ujian praktek gitu ya. Nanti belum ditentukan waktunya. Akan dibahas dulu. Kalian yang penting sudah selesai dulu PTS dan PPU. Oke, terima kasih Gerard. Aplaus untuk Gerard. Selanjutnya penampilan yang keempat itu Giselle. Silahkan. Halo, nama saya Giselle dari kelas 6B nomor absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi PTS yang berjudul My Hero is. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hatta dikenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Bangun ruang yang saya pilih adalah bangun ruang tabung. Tabung memiliki bagian ujung-ujungnya yang berbentuk
lingkaran. Tidak memiliki titik sudut, memiliki 3 sisi, dan sisi ujungnya berbentuk lingkaran. Sisi lainnya merupakan selimut. Ini adalah media kreatif cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan ini adalah mind map tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Sekian presentasi saya dan terima kasih. Coba ditampilkan lagi yang tabung. Gambar tabung tadi. Nah, ini sudah menarik sebetulnya menggunakan warna. Lalu elipsnya sudah bagus, yang atas itu sempurna. Tapi sayang garis atau rusuk ya, garis yang kiri itu berbelok-belok gitu ya. Jadi ini tabungnya penyok mungkin. Nah, itu harus lurus pakai penggaris ya. Yang kanan sudah pakai penggaris. Nah, yang kiri juga pakai penggaris, maka akan sempurna itu. Itu udah sayang sekali gitu. Hanya satu garis yang kiri saja. Itu kemudian, nah ini ciri-cirinya itu lihat mana kebaca gitu kan. Nah, untuk ciri-ciri itu boleh juga kalau tulisan tangan, ya tulisan yang rapi dan bagus, menarik. Jangan kecil-kecil, ya, jangan pakai pensil, ya, untuk tulisan. Kalau mau ya diketik, sebetulnya ya. Jadi di PowerPoint itu bisa ambil fotonya saja untuk gambar. Sedangkan untuk penjelasan ciri-cirinya, silakan diketik di PowerPoint, misalnya gitu ya. Itu akan lebih baik. Oke, itu untuk yang bangun ruang. Next ke slide 4. Ini untuk media kreatifnya poster. Nah, ini sayang juga sudah bagus sebetulnya, tetapi ditampilkannya kecil jadi ya. Di slide-nya ya mungkin lebih dilebarkan gitu ya, sehingga satu gambarnya terlihat jelas, yang kedua tulisan juga terlihat jelas. Jadi itu masalah tampilannya saja ya, sebetulnya sudah bagus. Lalu yang mind map. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ya, ada satu bidang, oke, pembahasan buta huruf dan seterusnya, seperti tadi juga yang kira. Oke, nggak masalah untuk mind map. Kalau mau lebih mungkin dengan warna yang menarik akan lebih baik lagi. Baik, untuk Giselle cukup, boleh stop screen. Itu yang perlu diperbaiki ya. Nah, untuk pidato juga masih baca jadinya. Terkesannya hanya membaca. Nah, mengapa pidato terkesan membaca? Bisa karena memang tidak ada tadi intonasi, tidak ada dinamika dan sebagainya seperti dalam lagu ya. Tidak ada intonasinya, ada tempo berbicaranya, cepat dan lambatnya gitu kan. Ada yang kalau di musik staccato, hentakan gitu ya. Ketika ada yang kata-kata penting yang harus semua audiens mendengarkan, kita dengan power yang tinggi tekankan itu. Nah, itu sebetulnya. Jadi itu penting, kata-kata yang diberi tekanan itu penting didengarkan oleh orang dan direfleksikan mungkin ya. Maka yang ngantuk itu akan terbangun juga ketika kita memberikan hentakan di kata-kata yang penting ya. Itu untuk pidato. Jadi nah, satu itu dari si oratornya,
Yang kedua bisa juga dari teksnya. Jadi kalau teksnya pidato, buatlah menjadi teks pidato yang apa namanya disesuaikan kalimat-kalimatnya. Kalau misalnya tadi memang menceritakan ya, menceritakan tentang pahlawan, buatlah kalimat-kalimat yang simple. Kalau itu bahasanya bahasa teks sejarah, sehingga si audiens pastinya kurang untuk mendengarkan. Jadi lebih simple, jadi kemudian kita ini seakan bercerita gitu ya. Mungkin kita pernah dengar cerita seorang ibu atau ayah kepada anaknya. Nah jadi kalau menceritakan ya seperti itu, seperti bercerita. Jadi akan lebih hidup. Tapi secara keseluruhan sudah oke, Gisel sudah berani tampil dan presentasi sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya ya. Terima kasih Gisel, kita kasih aplaus. Ya, baik. Terakhir berarti Erik ya. Mister, kan aku kirim. Saya akan mempresentasikan tentang My Hero Is. Nama saya Frederick, terus kelas saya 6B, nomor absen saya 2, dan saya bersekolah di Ignatius Laman Triadi. Lanjut, Mister. Pidato Bahasa Indonesia dan PPKN. Judul IR Soekarno atau Insinyur Soekarno. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya kita bisa berkumpul di Zoom walaupun tidak bisa tatap muka. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan Insinyur Soekarno, salah satu pahlawan atau presiden pertama yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya dan meninggal tanggal 21 Juni 1970 di kota Jakarta. Perjuangan yang dia mulai sejak beliau masih kecil untuk menjadi pahlawan negara maupun presiden dari kecil, ia mengejar cita-citanya tanpa pantang menyerah. Dan saat Bung Karno pada tanggal 29 Agustus 1945 di umur 40 tahunnya, ia telah menjadi presiden atau maupun pahlawan. Terima kasih sudah mendengarkan pidato saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah saat saya berpidato. Lanjut, Mister. Sudah? Belum berubah? Sudah, Mister. Matematika dan Inggris dan lukis. Lukis untuk bangun ruangnya, matematika untuk sisi-sisi dan semuanya. Kalau Inggris saya sudah mengirim videonya dan itu ada teks Inggrisnya juga di situ. Matematika mempunyai dua sisi bentuk lingkaran dan melengkung. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Mempunyai satu rusuk berbentuk bulat, mempunyai satu sudut di ujung kerucut. Lanjut, Mister. IPA TIK SBDP. IPA, makan makanan sehat untuk menjaga organ reproduksi dari semua maupun cowok ataupun cewek. Makan makanan sehat. 2, olahraga yang teratur. 3, tidak melakukan seks. 4, sering mengganti pakaian dalam minimal 2 hari sekali. 5, tidak merokok. 6, tidak meminum alkohol. Kerjasama ASEAN, mind map. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang saya pilih. Melakukan ekspor dan impor, sektor industri, sektor ekonomi pariwisata, sektor cadangan pangan. Inggris. Agama. Terima kasih. Thank you. Salam sehat. Baik, terima kasih.
Oke, untuk Erik, penampilan yang terakhir ya, penutup di hari ini. Apa namanya? Untuk pidato sudah baik, tinggal ditingkatkan lagi ya. Nah, yang gambar bangun ruang, kerucut, satu kecil, dua juga untuk elipsnya itu jangan runcing, ya, dia tidak punya sudut kalau elips itu, ya. Lalu perbesar dan juga menggunakan alat penggaris, ya, supaya lebih bagus. Tampilkan sebagai media utamanya, baru nanti ciri-cirinya. Jangan gambarnya hanya kecil, yang tampilkan hanya tulisannya saja. Jadi gambarnya harus sesuai. Kemudian yang poster itu silahkan dibikin ya, kalau mau dalam bentuk poster gitu ya. Kalau mau media kreatifnya seperti tadi ya boleh saja, mungkin ditambahkan tiap-tiap poin itu ada gambarnya gitu ya. Kemudian cari kalimat-kalimat yang lebih umum ya, dan menyesuaikan dengan usia kita SD ya. Jadi tadi ada kata-kata yang mungkin kurang pas untuk ditampilkan. Banyak kalimat kok yang lain untuk menjaga kesehatan itu ya. Berolahraga tapi oke, tidak merokok atau menjauhi rokok, bukan hanya tidak merokok, menjauhi dari asap rokok ya. Lalu berolahraga, makan yang bergizi yang cukup, gizi seimbang. Kemudian tadi mengganti pakaian dalam misalnya ya. Bahasanya diperhalus juga dan tidak terlalu vulgar ya untuk kalian ya. Itu catatan dari Mister. Untuk Erik, semua sudah tampil, sudah oke. Nah, sekarang kalian mengerjakan dulu penilaian ya. Penilaian dikerjakan terlebih dahulu. Masih kelihatan kan? Oke, anak-anak udah tampil semua presentasi hari ini. Ya, terima kasih untuk Erik, Felicia, Abel, dan Giselle. Juga untuk Gerard yang sudah izin terlebih dahulu karena akan ke sekolah. Mister pesan untuk kalian terus belajar untuk proyek kolaborasi selanjutnya, harus lebih kreatif, satu. Yang kedua, berusaha untuk menampilkan yang terbaik, yang terbagus ya, karena itu menjadi nilai lebih untuk kalian ya. Kemudian juga semakin hari mungkin kalian juga akan semakin pandai berbicara, menyampaikan kepada teman-teman atau kepada banyak orang. Di SMP nanti kalian punya wadah OSIS ya, dari kalian yang punya keterampilan dari SD ini, pandai bicara, pandai menjelaskan dan sebagainya, itu bisa nanti lebih dikembangkan di dalam organisasi OSIS. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan sehingga bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran di kelas 6 dan nanti lulus dengan nilai yang baik dan prestasi yang bagus. Terima kasih untuk kalian semua. Kita akan tutup dengan doa. Mister minta tolong Abel untuk menutup kembali doa ya. Mister, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah lancarkan kami tadi saat kami presentasi masing-masing Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali kegiatan masing-masing. Tuhan berkati.
Sehatkan, kuatkan agar kami bisa berkegiatan dengan lancar, dan tolong berkati guru kami Tuhan, guru semua, dan Mr. Robert juga tolong berkati agar bisa melanjutkan, disehatkan, agar bisa melanjutkan murid-muridnya bersekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Baik, terima kasih. Kalian boleh lab dari lab meeting, ya. Sampai jumpa Mister. lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih Mister, terima kasih ya. Oke.